Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdu wa rasulullah nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi hudah. Amma ba'du, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumi wa lil barakati wa asrari fiddarin al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para bapak, saudara, Jamaatul Taklim Nurul Fattah, akramakumullah yang saya muliakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, yang dalam hal ini selaku sahibul maqam atau sahibul bait, yang ketempatan Bapak Sarmuji beserta keluarga dan seluruh keluarga besarnya, para sepuh ini sepuh, para alim ulama umara, yang dalam hal ini tentunya saya tidak dapat menyebutkan nama dan jabatan satu persatu, namun semua itu insya Allah tidak mengurangi sedikit rasa hormat dan mahabbah saya. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kepada Ilahi Rabbil Izzah, Rabb yang maha mulia, Rabbul Karim, Rabb yang maha luar biasa, Rabb Subhanahu wa ta'ala, Allah yang maha suci maha luhur, atas limpahan rahmat hidayah, inayah serta nikmatnya, alhamdulillah, pada ini malam malam Senin kita dapat berkunjung ke tempat ini dalam rangka yang pertama silaturahim dan yang kedua thalabil ilm. Mudah-mudahan jumpa kita, silaturahim kita, duduknya kita di majelis ini semoga menjadi salah satu wasilah turunnya rahmat berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi sebab agar kita semakin tambah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bisa mengerjakan sunnah-sunnah Rasulullah atau Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang saya muliakan, mari sama-sama kita simak taklim kita pada ini malam. Masih jamaah kemarin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sekalian, kita tahu bahwasanya sholat berjamaah itu sunnah muakkad kemarin ya, sunnah muakkad. Jadi nggak pernah tinggalkan oleh Nabi baik fil hadar maupun fis safar. Nabi itu bahkan nggak pernah meninggalkan sholat jamaah. Kalau kita belum pernah ya kan. Kalau kita belum pernah kali ya. Nah, pernah nggak? Bukan belum pernah, beri sering gitu. Ibu sekalian, sunnah muakkad pahalanya luar biasa.
Ya kan sholat berjamaah sama sendiri, masya Allah tafawutnya 70, 25, 27 derajat. Ya kan, kalau kita berjamaah apa sekalian, misalkan imamnya enggak khusyuk, mamu ada yang khusyuk, diampura semua. Kalau imamnya kagak khusyuk, meleng, mikirin apa tuh imam, ya kan? Ya kan, makmumnya khusyuk, mahfuz semuanya. Sekarang imamnya juga enggak khusyuk, makmum apa lagi? Udah deh. Bareng-bareng sekarang tetap mendapat makbul dari Allah SWT, kena berjamaahnya itu. Tapi kalau sendirian kita, ayo dah mau kemana? Ya kan, alhamdulillah sehat walafiat. Kita belajar bersama, juga belajar belum bisa, masih ya berusaha bagaimana kita bisa menyisihkan waktu untuk berjamaah. Ya kan, mungkin sekalian, ya kan. Ini mah sama di depan jalannya ya, bising kan, bising doang ya. Itu ngaji kalau di sana, kalau depan tuh dekat jalan itu, iya kalah suara saya sama yang weng gitu. Apalagi motor king lewat itu. Iya, suaranya mantep banget itu. Nah, gitu. Ya. Pada sehat, selamat semuanya dalam perjalanan. Amin ya robbal alamin. Ibu sekalian yang saya muliakan, nilainya luar biasa. Nah, kalau bisa mudah-mudahan kita berusaha. Kalau bisa mudah-mudahan berusaha. Kalau bisa bayar, kalau bisa tapi kita harus berusaha. Bisa mengikuti, amin ya robbal, kena nilainya luar biasa. Ayo sekalian lanjut. Wala iwa alal makmum, saya sholat jamaah. Kemudian sholat jamaah namanya sunnah kalau berjamaahnya. Nah kalau Jumat itu perduain. Sholat duhur, asar, 5 waktu selain Jumat ini sunnah muakkad. Tapi kalau Jumat perduain. Arti sekalian berdoain itu kalau sana kita enggak jamaah, enggak sah sholat Jumat kita. Bisa sendiri Jumat di rumah kayak zuhur gitu. Sholat Jumat Allahu Akbar. Orang sendiri ya kan? Kan? Hah? Enggak sah sekalian karena ada syaratnya Jumat nanti kan. Bahkan khutbahnya pun ada syaratnya. Saat khutbah itu Pak, syaratnya khutbah khotib berdiri ada 10 itu. Oh, ada syaratnya itu. Kalau Bapak misalkan, siapa tahu nanti ya Bapak naik nanti ke mimbar. Ngapain? Ya kan? Ya kan? Sekalian langsung paskan khutbah di sana. Kan ada syaratnya. Lain sama sholat Idul Fitri Adha. Kalau Idul Adha, Idul Fitri, khutbahnya sunnah. Nah kalau khutbah Jumat itu wajib. Bahkan ada syaratnya Jumat itu 2 khutbah. Khutbah pertama, khutbah kedua. Di dalam khutbah syarat ada 10. Itu yang baca khutbah. Lain sama rukun. Lain ada rukun khutbah, ada syarat khutbah. Lah beda tuh Bang. Sama. Ada syarat khutbah, khotib yang lagi khutbah, ada rukun khutbah. Beda nggak tuh? Rukun kan udah hafal semua. Ya, alhamdulillah. Ya? Jadi kalau rukun khutbah cuma 5. Yang pertama alhamdulillah. Ya pokoknya alhamdulillah yang pertama dah. Jangan ahyana ba'da ma nusyur. Tapi alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ya kan? Ibu sekalian alhamdulillah. Yang kedua apa sekalian? Sholawat. Yang ketiga apa sekalian? Wasiat. Yang keempat Al-Quran, kalimat doa. Selesai. Makanya kalau khutbah itu sekali sunnah. Utama jangan terlalu lama. Iwaksurul khutbah, watiru sholat, waksurul khutbah. Jadi kalau khutbah ringkes, sholatnya ada panjangan. Minimal surah yang dibaca al-a'la rakaat yang pertama, al-ghosyiyah rakaat yang kedua kalau hafal. Apal a'la sabihis itu silakan rakaat yang pertama.
Apa al-ghasyiyah? Hal ataka hadis al-ghasyiyah? Itu rakaat yang kedua. Oh saya hafalnya mengkulhu sama palak, kagak ngapa-ngapa. Udah khutbahnya ringkes, kemudian surahnya kulhu sama iya, kalau kuliah masih panjang. Kulhu sama palak, kulhu sama binas, iya kan? Iya kan? Boleh. Boleh. Kata makmumnya di belakang, worship juga di Jumat ini nih. Hah? Jadi bicara hukum tuh boleh. Memang sunnahnya khutbah jangan terlalu panjang. Anjurannya khutbah agak ringkas, sholatnya agak lamaan, minimal al-a'la isabihis. Rokaat yang pertama kalau hafal, al-ghasyiyah hal ataka. Rokaat yang kedua kalau hafal. Kalau enggak jadi masalah. Apakah itu baca al-alaq, apa itu baca al-kafirun, atau baca ad-duha dan lain sebagainya. Itu kan sunnah, namanya sunnah hayat. Om kita pelajari sunnah hayat. Ada berapa? Ini padahal udah kita pelajari kan hayat ya, ada berapa jumlahnya? Ini kalau ditanya pura-pura lupa ditanya jawabannya. Padahal mah ingat semua saya yakin. Ya kan cuman pura-pura lupa ya. Asal saya mulai, oh iya pasti. Ini pura-pura lupa padahal memang. Sekarang yang saya muliakan. Tentu surah hayat kita bahas kan. Nah maka sekali itu kita. Jadi sholat berjamaah Jumat itu perlu ain. Jadi nggak sah sekalian kalau sendiri. Nah kalau zuhur, asar ya bebas, sendiri jadi masalah. Maka alhamdulillah sisihkan waktu kita Jumat usan kita berjamaah. Makanya pas sekalian setiap perusahaan kalau Jumat istirahatnya biasanya tuh diapain tuh? Dimajuin apa diakhirin tuh? Tambahin jamnya. Biasa istirahat jam setengah 12 mungkin jam 11 gitu. Mulai takut ketinggalan Jumat ya? Iya kan? Hah? Iya. Ntar istirahatnya mungkin biasanya jam setengah 12, jam 11 gitu ya. Iya. Terus ditambah lagi kan biasanya jam 12 nih jam 1 baru masuk kan? Tuh, luar biasa. Dikasih kesempatan buat sholat. Ini kadang-kadang kagak. Waktu panjang buat merem. Bukan buat Jumat ada itu. Iya kan? Tapi kalau kita enggak insya Allah. Kenapa pernah saya waktu mengisi di Suzuki sekali kalau saya ringkas tuh khutbah sekalian. Kadang habis juga ada pertanyaan waktu itu Ramadannya. Terus saya suruh ngisi lagi, pas sekarang suruh ngisi yang di leg apa tuh? Di siapa? Ada kan cabang di mana? Grandwich ya. Cabangnya Suzuki itu. Baru di mana saya suruh ngisi sana, udah kejauhan dah. Bahkan repot hari Jumat ya kan. Saya disuruh enggak, saya enggak ikut ngisi di sini dekat-dekat waktu enak nyantai ya kan. Saya gitu. Ya kalau yang jauh-jauh nggak berani takutnya telat apa gitu. Kita kan di rumah kan orang lapangan ya kan. Ntar jam 11 masih di luar repot juga kan. Kan preman kampung ya kan gitu sekalian. Ini aja bajuannya baju kokoh. Ada merekah lagi. Ya. Alhamdulillah sekalian. Dan sehat walafiat berkah selamat. Amin ya robbal. Saya doakan supaya bisa berangkat umroh haji tahun depan. Amin sama-sama kita ya. Yang sehat walafiat. Jumat. Ini usaha jamaah ini sunnah muakkad kalau selain Jumat. Sholat maghrib sendirian boleh. Namanya kalau begitu pas lihat munfaridan sendirian. Nah kalau bersama-sama berjamaah. Asar, maghrib, isya boleh sendirian. Tapi utamanya berjamaah. Nah kalau Jumat udah rukun berjamaah wajib. Jangan dikias sama dohor. Kadang dohor boleh di rumah. Wah dia serakah sampai pahalanya gedean. Dia adzan sendiri, dia qomat sendiri, dia khutbah sendiri, dia imam dohor sendiri. Wah apa dia kata? Orang-orang mah dibantuin. Aku mah sendirian. Hebat. Yang dipegang palanya panas ini mah sekali. Perdua sunnatun muakkadah. Sunnah muakkadah. Maka sekalian pala tajibu ya kan fi hatil iktida. Kemudian dijelaskan sekalian bahwasanya itu sunnah muakkad alal makmum ayanwil al-i'timam al-iktida bil imam. Jadi kita sebagai makmum wajib niat jadi makmum. Nah kalau imam selain Jumat sunnah niat imam.
Misal umpamanya masukkan jadi imam apa? Isya. Bukan Jumat ini ya, Isya. Allah atau usolli fardhu isya arba rakaatin. Adaan sendirian nggak apa-apa. Aku sholat Isya sendirian. Nggak berjamaah. Boleh. Nah kalau yang belakang nyebut makmum. Nanti makmum dapat 27, ini imam nggak dapat apa-apa sendiri doang. Karena nggak berjamaah jadi imam. Paham ya? Jadi niat jadi imam selain Jumat itu sunnah. Misalkan tapi sayang, wajib sayang kalau nggak niat kan. Ini mah hukum harus tahu kita kan. Misal sendiri Allahu Akbar. Yang lain niat makmum, kita sendirian jadi imam, niatnya sendiri sholat. Sah. Bahkan makanya sekalian kadang-kadang kita sholat masuk ke masjid ada orang lagi sholat, kita toel kan. Toel. Kita mengingatkan, Bang, abang jadi imam, sejati makmum ya. Niat imam sudah dapat 17 gitu, kita colek. Sekarang nggak dicolek, tiba-tiba nempel seret, kita harus paham. Jadi kita lagi sendiri ada langsung seret, pasti nih jadi makmum nih. Nah, niat imam kita. Sekali mau ditoel. Nunggu ditoel baik. Iya kan? Iya kan yang penting dia merapat ke kita pasti kan berjamaah kan. Bahkan pas saya baca dalam keterangan lain, kalau kita sholat di masjid, pas kita lagi mau sholat, ada suara keran berbunyi, krocok air tuh. Kata kita, dia ini lagi duduk mau sholat. Langsung lihat imam, Allah, jadi imam. Ya, begitu salam, tadinya krocok. Tukang gorengan kali. Ya kan? Boleh itu. Iya kan? Kan biasa kan umumnya apa sekalian? Kan kalau di Masjid Krianubi kan orang wudhu. Iya kan? Nah kita kan kena udah tanggung ya kan? Begini Allah, ini pasti dapat 27 ya niat ya. Iya kan? Begitu assalamualaikum Ci, langka uang. Tadi itu kerucuk apa? Air kok. Mungkin ya kan ada tukang gorengan. Orang ngapain ya kan sekalian. Bisa begitu. Dapat kita udah niat baik kita. Enggak dibatalin malaikat kagak. Ya kan? Karena kita husnuzon dia hukum begitu supaya dapat berjamaah. Tapi kalau memang yakin itu tukang gorengan jangan pakai niat. Itu yakin nggak tahu nih bapak gini mah emang setiap pasti dia itu jangan pakai niat emang udah ketahuan. Ya kan ini kalau misal kita nggak tahu saking sunnahnya itu. Insya Allah mudah banget ya dipermudah kita nggak dipersulit syaratnya nggak ada begitu aja bisa dapat jamaah kok. Masya Allah sehat walafiat kita bisa mengamalkan amin ya robbal. Terutama saya pribadi juga mesti belajar sama kita sering mengingatkan jamaah seperti itu. Nilainya loh, apalagi yang namanya sholat isya berjamaah, subuh berjamaah, pahalanya blendong petong, banyak banget nggak terhitung, ya kan? Bahkan kata Nabi bersabda, man sholat jama'atan fis subhi, fakana maqoma kullal lail. Man sholat sing sapane wong, ya kan sholat jama'atan fis subhi, sholat subuh berjamaah. Faka'anna maqoma kullal lail, kata Nabi seakan-akan orang itu mendirikan sholat satu malam suntuk full dari jam 6 ketemu jam 6 tuh jamaah subuh. Makanya berat kadang-kadang subuh maghrib larisan mana dah? Subuh maghrib larisan mana jamaah? Banyakan maghrib. Oh subuh mah insya Allah dah keluar apa sendalnya, ya kan? Nah, ini kita lagi sama-sama belajar bersama saling ingetin ya. Kalau kan kita harus diingatkan. Kita kan gini Pak, kadang-kadang kita nih, jangankan nggak diingetin aja kadang-kadang. Kendor kita ya. Nah, kita berusaha sama-sama. Terus kan saya ingetin insya Allah. Mudah-mudahan kita masa dalam 5 waktu nggak sama sekali ke Uber ya kan. Mungkin kita di sini duhur mungkin. Oh duhur nggak, mungkin ada asar. Asal mungkin nggak kober, ada maghrib nggak kober, mungkin ada isya nggak kober, nggak ada subuh nggak bisa, masya Allah, kebangetan banget orang kamu banyak. Sisihkan waktu, so kita bisa semuanya. Min ya robbal. Jadi sunnah niat imam al-iqtida selain Jumat itu sunnah. Tapi kalau niat imam Jumat itu wajib. Kenapa wajib sekalian? Karena jamaah sholat itu perlu syarat. Syaratnya pas sekali sholat Jumat itu berjamaah.
Karena berjamaah salah satu syarat dari sahnya Jumat berarti wajib niat imam. Kalau saya dengan imam kagak sah dia sholat Jumatnya. Oh. Nah kalau 5 waktu karena berjamaah itu sunnah berarti imam niat imam sunnah. Si makmum wajib. Karena kalau nggak niat ngikutin imam nggak sah. Kok nggak niat jadi makmum ngikutin imam? Tuh. Minimal kita makmuman. Aku niat sholat maghrib berjamaah sah. Kan berjamaah niatnya. Atau aku niat sholat isya menjadi makmum sah. Atau aku niat sholat isya berjamaah makmumnya sama bapak anu sah. Panjang itu dia. Disebut namanya aku waduh isya berjamaah sama imam bapak Zaid. Wah. Udah selesai assalamualaikum. Khalid bukan Zaid, batal ulang lagi tuh niat. Karena niatnya Pak dipintain. Ya kan? Jadi disebut namanya. Begitu sallallahu alaihi Muhammad. Ya Allah, bukan Zaid, Khalid. Maka tadi harus diulang itu. Makanya jadi hukum itu sekalian. Makanya kita cukup menjadi makmuman aja. Mau siapa pakai imamnya? Khalid yang penting jadi makmum. Begitu yang kita praktekkan. Makanya itu yang namanya ta'in gak pernah saya bahas. Takutnya ada yang begitu ntar paling belakang. Ini sekolahnya kayak Zaid. Allah, Zaid. Sallallahu alaihi Muhammad. Wah Khalid. Wah sholat lagi dia. Pabana Khalid. Makanya gak usah disebut imamnya. Ya mungkin meraktekan ilmunya ya kan. Ya pengen nyoba gitu kan. Jadi guys sini ada keterangannya. Di bawah ada. Belum nyampe. Itu ditambahin aja itu. Harusnya jangan dibahas dulu belum nyampe ya. Belum pasnya di belakang kadang-kadang udah nyerotos begitu kalau ngomong betul. Udah rem lagi. Apalagi teh udah hangat begitu. Udah panas. Ada kalau lagi bab itu kemana begitu tuh. Nggak terasa. Tahu kenapa ngerti itu. Iya, yang penting masih temanya gitu ya kan. Jangan-jangan rangin khitan agak cocok ya kan. Khitan berarti keluar kan. Itu jamaah Pak Bal Khalid sekali. Nah itu jamaah seperti makanya luar biasa kita manfaatkan ya sih waktu masih sehat ya kan. Bahkan walau karena habat kalau bisa maka lagi merangkang itu ke masjid. Kenapa saya umat sekali pertama ya Rasulullah saya ini buta mata saya. Saya ingin berjamaah kata Nabi kau mesti dengar oh iya dah enggak Anda apakah saya bisa tinggal jamaah? Bisa boleh. Kata Nabi dengar aja enggak? Dengar. Wah itu berangkat sekalipun merangkang baru jalan merangkang begitu. Kalau kita jangan kan merangkang. Ngapa PRT udah bilang bapak ya? Iya kan. Kadang-kadang normal aja kadang-kadang. Bukan yakin enggak kadang-kadang kan lebih banyak kerjanya kita ya. Iya kan. Terus sekalian. Saking luar biasanya. Kalau masih denger mah itu sekalian. Kalau kita mendengar mah kagak, cuma danta doang. Dengar mah kagak. Menit telinga danta, jelas. Dengar mah kagak, cuma di telinga kedengeran. Yang namanya setan itu ya. Itu kalau bangun subuh kan diikat oleh 3 ikatan sama setan. Kepala, di badan sama di kaki. Kayaknya rada berat. Kalau kita bangun, berarti ingatan yang pertama lepas. Wah, lepas. Udah mulai kendor. Menuju kamar mandi, wudu yang kedua lepas. Begitu wudu selesai, ketiga lepas. Makanya kadang-kadang kalau belum subuh mah ngantuk kutu mata, pengen berbobo, nggak mau melek. Habis sholat subuh ditidurin, orang mau merem sekalian. Kadang begitu. Karena udah nggak diikat lagi gitu tuh. Ya, makanya paksain aja dah kalau ngantuk dah. Ya bentaran. Ya kan jamaah paling 10 menit nggak nyampe kita, betul? Iya kan. Apalagi bacanya qul yaqul kelar kan. Ya kan ya sekalian. Ini dah masyaallah. Ya kan kita sama-sama belajar sih, gue belum bisa kita bersama-sama sekali ya. Mudah-mudahan kita bisa amin ya robbal alamin. Ya kan. Jadi kalau Jumat berdoa ain. Kalau selain Jumat ya kan itu sunnah pas sekalian. Di sini. Pak banyak pihak kita bil hadir. Ya kan ilam ya kalaupun enggak tahu pas sekalian enggak usah wajib ta'in enggak usah kita ta'in, enggak usah disebut namanya siapa tuh imamnya. Enggak usah. Ya kan cukup wayan al-imam tidak bil imam. Saya ikut berjamaah dengan imam sah itu. Allah sholat maghrib dengan imam. Ya sudah. Ikut imam. Kan ikut imam kita kan? Aku sholat maghrib mengikut imam atau makmuman sah. Kita kan
atau jamaatan sah. Pilih yang gampang-gampang aja sekalian. Kan sekalian kita itu cuma 3, ta'in, qasad, ta'in, ta'arud sholat. Apa qasad niat? Aku niat sholat. Perdu sebut perdu isya, perdu maghrib. Terus sebut sholatnya apa, isya apa maghrib? Aku sholat perdu isya. Tuh, tambahin makmuman, selesai. Mustaqbilal arba itu mah sunnah. Aku sholat perdu maghrib 3 rakaat menjadi makmum madhab kiblat karena waktu itu panjang, cakep sih, pahalanya gede. Sekarang praktis sah. Aku sholat perdu maghrib berjamaah, udah sah begitu. Syukur-syukur baca semuanya nggak apa-apa. 3 rakaat menghadap kiblat itu boleh, cakep kalau begitu. Yang sering kita praktekkan kan disebut ya sholat perdu maghrib 3 rakaat menghadap kiblat jadi makmum, panjang itu, cakep, nggak apa-apa semuanya. Minimal yang tadi itu 3 itu. Qasad, ta'arud, ta'in. Qasad niat, ta'arud perdunya sebut apa perdu. Sholat perdu kalau sunnah kan enggak lain Pak. Jadi kalau kita sholat nggak disebut perdu enggak sah karena zuhur, asar itu perdu, makanya disebut perdunya. Ta'in tentukan apa sholat isya kita, apa sholat maghrib. Karena kalau tentukan nggak bisa. Aku sholat perdu, Allah Akbar, perdu apa? Kamu sholat apa? Baik tentukan ta'in apa zuhur, apa asar, apa maghrib. Ada mustaqbilah, apa itu sunnah. Dibaca, cakep, nggak dibaca kalau bisa mau baca, gitu. Arti sah kan nggak dibaca. Entah kalau nggak dibaca kan saya ngurangin fadilah lagi. Ya dibaca, cakep, nggak dibaca ya harus dibaca supaya nambahin pahala. Oh kepanjangan kayaknya ini udah kebanyakan pahala, ya silakan. Sombong banget. Udah kebanyakan kata ini. 27 tambah ini, oh banyak amat, aku udah segini aja yang wajib. Ini kalau bicara masalah sah sosial ya. Nah, gitu aja. Jadi boleh al-iqtida bil imam, ya kan? Atau al-ma'muman atau jadi makmum yang sering kita praktekkan. Misalnya gitu tadi ya. Kemudian apa sekalian? Di sini jelaskan apa tadi ya? Jadi kalau kita bi qaulihi enggak usah kita pakai begini, wa ini adam ta'ilahi. Ya ilabat ila isyaratun apa bi qaulihi nawaitu li ida abi zaidin hada fabana umar fatasiha. Oh sah sekalian. Mama tadi ada keterangan sah saya. Jadi kalau kita misalkan salah tadi saya bilang enggak saya yang bangin si Jaid tadi Khalid sah itu karena udah ikut tuh sekalian. Di sini jelaskan. Tadi salah saya keliru ya. Jadi udah nyampe. Jadi misalkan gini. Jadi enggak perlu kita sebut namanya. Enggak perlu. Misalnya kita sebut kagak ngapa-ngapa, salah tetap sah. Karena udah gitu nyebut ngikutnya itu. Tapi itu jarang kita praktekin kayak begitu. Tapi kita remaja praktekin ya, saya mohon maaf tadi kebalik saya sekarang. Jadi wala yajibu. Jadi nggak wajib ta'yir menentukan imam. Cukup bal yakfi al-iqtida'u bil hadir. Ilam ya'rifu. Sekali bukan fa'in ayanahu. Nah, waqa'u betul. Tadi belum nyampe yang saya sampaikan pertama tadi saya bingung ini ya. Jadi saya tadi kan, tadi saya sampai pertama gimana? Jadi kalau kita sekalian ikut kepada Zaid, begitu selesai Khalid itu kan biasa. Enggak. Tadi yang pertama saya betul tuh. Tadi keliru saya itu. Yang pertama betul, baru kan saya ulang lagi kedua tuh ya. Yang betul yang pertama tadi itu. Waqa'ta, ya kan ternyata salah, batolat, enggak sah. Usolli yang tadi saya sampaikan itu ya kan usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin mustaqbilal qiblati iqtidaan bil imami Zaid namanya Allahu Akbar. Panjang punyanya luar biasa. Assalamualaikum ya Bang Khalid enggak sah itu karena lain. Makanya di sini enggak disebut nama, enggak ditakyin. Ya kita praktekkan umum aja kan, mau siapa ke imam yang ini saya makmum gitu ya, gitu sekalian. Jadi itu cuma tambahan aja. Yang saya sampaikan yang pertama itu, kalau salah sholat kita ya harus diulang karena nggak sah tadi berjamaahnya. Pala tasihu sholatuhu maka balyakti apa yang jadi nggak sah paling wajib iya kan iya paham bil imami wala tajib ta'yinuhu balyakti tidak bil hadir ilam ya'rif fa in ayanahu waqtaha batalat sholatuhu. Batal sholatnya. Jadi kalau bisa ya kita nggak usah sebut namanya dah. Yang gampang-gampang aja. Ya Pak RT ya. Pak RT kalau ngemakmum sebut imamnya enggak? Enggak. Ya kan. Kalau disebut enggak, kalau di jam nggak usah. Takutnya ntar salah.
ya kan, kata Pak Jenal, ya kan, gitu Pak Kholid atau Pak Idin ya terbalik sekali. Alhamdulillah, udah gitu deh ya. Udah kemalaman ini, udah lama dah gitu. Haji masih cukup dah. Ya, ini zaman terakhir masih banyak ini, masih lanjut lagi nanti kapan-kapan ini tahun depan, bulan depan. Kalau ada umur sehat bisa lanjut kita dan sehat walafiat. Kita bisa berjumpa lagi atas izin Allah pada taklim berikutnya di tema ya. Nah, nanti besok ya. Bulan sekali ya. Masbuk makmum ketinggalan. Misalkan nih, sholat apa nih? Zuhur. Kita nyampe, imam dapat 2 rakaat. Kita sholat isya nih misalkan ya, atau duhur dah. Imam lagi tasawuf awal. Kita baru nyapu ya niat, sholat pada jamaatan atau makmuman sama itu mah. Nah imam salam kita terusin lagi. Kagak, udah kan niatnya takbir doang tadi. Iya. Kan kita niat Allahu Akbar tuh. Terus ruku, ikutin ruku dah. Dia baca Fatihah lagi, enggak uber. Enggak jelas bacaan sekalian. Jadi kalau masuk ke sekalian, kita nyampe nih. Imam lam yalid walam yulad walam yakul lahu, kan udah mau ruku tuh. Kita langsung Allah niat Abu Sa'id di maghrib jamaah bar. Imam ruku udah, jangan senang orang belum jangan enggak usah. Langsung ikut imam dia batin tanggung sama imam. Itu karena namanya masbuk. Yang ketinggalan Pak Imam. Dapat karena serokat imam kita. Dapat rokaat tuh. Nah, kalau kita imam udah sami Allahu liman hamidah, enggak dapat rokaat kita. Ini enggak bicara dapat pahala jamaah, rokaat. Ya kan? Karena kita sholat berjamaah apabila dapat serokatnya imam. Dapat itu, dapat rokaat. Ya kan, paham? Kalau jamaahnya sebelum salam udah dapat. Kita lagi nyampe ke masjid. Imam lagi at-tahiyatul, udah lagi tahiyat. Begitu Allah assalamualaikum, dapat jamaahnya. Rokaat orang dapat, enak amat baru. Jadi ada rokaatnya dapat, ada jamaah dapat. Kalau tadi mah rokaat dapat karena kita dapat ruku. Nah, udah sami Allahu liman hamidah, kita sampai Allah Akbar. Kita nggak dapat rokaat karena nggak dapat rokaatnya rukunya itu ya. Udah dipahami nih ya. Nah, iya ada lagi. Udah ya, udah cukup dah. Udah malam ini. Udah setengah 11 kurang. Udah malam ini. Nah, iya. Betul saya ngomong ya, setengah 11 kurang. Betul kan? Maka diimplang kan? Dia kata orang diimplang kan? Biar enggak ngantuk tambahnya, karena kalau lagi kadang suka ngantuk, ya saya tambahin supaya enggak ngantuk, biar serius gitu ya. Kata ya. Dah kita sama-sama kita baca doa, ya kan? Kita hadiahkan dulu untuk almarhumin amal bait yang pertama di sini barasihin, das ini sampai ya kan sampai fajr ya. Pagi mulia sih binti Bapak. Wala aram ya dari salah, Allahumma lahum warhamhum al-Fatihah. Alhamdulillah. Maliki yaumiddin ya kana صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وسلم رضي الله حمدا ينقص وعافين قبل منا إنك اللهم اختم لنا بالإيمان اللهم بلغ وأوصل الصواب ما قرأ من صراط الفاتح وما قلنا في أجل المجلس هدية من أسر وعلي واسر من أرواحهم بهذه رسالة صاحب البيت واغفر لهم وارحمهم وعنهم وتقبلهم ولا تجعل قبورهم كفرا من خوف ربنا اتنا في الدنيا حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام والحمد لله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.